Satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, gimana kabarnya? Baik. Ya. Udah siap belajar biologi hari ini? Siap. Oh, bagus ya. Sebelum memulai proses pembelajaran, marilah kita awali dengan berdoa. Semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar dan dimudahkan. Silakan Oki untuk dipimpin doanya. Baiklah, sebelum belajar mari kita berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak hadir? Yang tidak masuk sekolah? Sipa, kenapa Sipa? Sipa izin. Terus siapa lagi? Bintang. Bintang kenapa? Sakit. Sudah ada lagi? Sudah, berarti 2 orang yang tidak masuk. Nah, sebelum Ibu akan menjelaskan materi, sebelum kita memulai pembelajaran, ada pertanyaan yang Ibu akan tanyakan kepada kalian. Yang pertama, kalian pernah tidak terserang penyakit flu? Pernah sakit flu? Nah, sekarang Ibu tanya, bagaimana seseorang itu bisa mengalami flu? Kenapa kamu bisa sakit flu? Gara-gara apa? Karena cuaca. Terus selain cuaca karena apa lagi? Karena banyak minum es. Terus? Makanannya kotor. Oh, sebelum makan tidak cuci tangan. Ya, terus ada lagi? Dari apa? Dari polusi udara. Polusi udara. Terus? Ya. Selain itu, kenapa seseorang bisa mengalami flu? Karena seseorang itu terinfeksi oleh virus. Ya, jadi salah satu penyebabnya kenapa kalian pernah mengalami flu atau orang lain bisa terkena penyakit flu itu karena terinfeksi oleh virus. Sekarang Ibu tanya lagi, flu itu menular tidak? Jadi orang lain yang tadinya sehat bisa tertular flu tidak? Bisa. Kenapa bisa tertular? Dari apa tertularnya? Kalau ada orang yang sedang ngomong berhadapan, terus bisa tertularnya kenapa lagi? Lewat udara, lewat bersin, terus apalagi? Ada yang menambahkan? Ya betul, seseorang bisa tertular flu karena ada percikan droplet. Jadi saat kita bicara, saat kita bersin, saat kita batuk, kan suka ada cairan yang nyembur tuh ya. Kalau kita ngomong tuh kadang-kadang batuk bersin itu kan ada cairan itu namanya droplet gitu. Jadi bisa menular dari yang sakit flu ke orang yang sehat melalui droplet itu ya, bisa tertularnya. Nah, sekarang Ibu tanya, bagaimana cara mengobati yang sedang flu? Diobatinya dengan cara apa? Minum obat, berobat. Selain berobat bisa sembuh dengan cara apa lagi? Apa lagi? Ya, jangan minum es, banyaknya minum air hangat, terus istirahat yang cukup, minum vitamin. Nah, itu beberapa cara pengobatan supaya kita bisa sembuh dari penyakit flu. Bisa dipahami? Bisa ya. Nah, selanjutnya selanjutnya
kita pertemuan sekarang ini akan membahas tentang peranan virus. Nah, kan tadi kita sudah membahas ya kenapa orang bisa kena flu, itu kan disebabkan oleh virus. Jadi hari ini kita akan membahas tentang peranan virus. Nah, manfaat kita mempelajari peranan virus itu untuk mengetahui virus itu peranannya menguntungkan atau merugikan. Virus apa aja nih yang merugikan dan virus apa aja yang menguntungkan. Jadi hari ini kita akan membahas tentang peranan virus. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ada dua. Yang pertama, setelah mengamati video, peserta didik dapat mendeskripsikan peranan virus dengan benar. Tujuan yang kedua yaitu setelah melakukan diskusi secara kelompok, peserta didik dapat merumuskan cara pencegahan penyebaran virus dengan tepat. Nah, jadi tujuan kita belajar hari ini ada dua. Mempelajari tentang peranan virus ya. Nah, selanjutnya Nah, sekarang kita mulai belajar tentang virus menggunakan media Padlet. Kalian membawa handphonenya? Ya, nanti Ibu share media Padletnya, Ibu share linknya, kalian buka di handphone kalian masing-masing. Nah, sebelum belajar kita SBCling dulu ya. Kita tes konsentrasi kalian. Coba pertanyaan Ibu ya. Ibu mau bertanya, rambut berwarna apa? Rambut warnanya hitam. Aspal berwarna hitam. Kerudung Ibu yang dipakai berwarna apa? Hitam. Celana Ibu dipakai warna apa? Hitam. Kelelawar tidur di waktu siang. Ya, malam apa siang? Tadi siapa yang jawab malam? Jawaban yang betul apa? Siang apa malam? Siang. Jadi yang jawabannya malam bagaimana itu? Dukung ya. Berarti belum konsentrasi. Oke, mau lagi? Mau lagi. Lanjut. Sekarang Ibu tanya. Lantai berwarna apa? Putih. Kerudung kalian berwarna apa? Putih. Putih. Atap? Putih. Baju Ibu berwarna? Putih. Sapi minum? Air apa susu? Apa susu? Ah, yang betul minum apa sapi? Yang minum susu itu siapa? Tadi jawab susu. Ya, sudah ya, sudah bisa konsentrasi? Ya, jadi kita Ibu share dulu ya media Padletnya. Siapkan handphonenya ya. Sudah ada di grup? So, kalian buka linknya. Sudah bisa dibuka tidak? Nah, tampilannya seperti ada yang sudah bisa dibuka? Sudah, tampilannya sama nggak dengan Ibu? Ya, sudah ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang peranan virus. Diawali dengan kita belajar cara memecahkan masalah tentang peranan virus yang ada di lingkungan sekitar kalian. Kan kalian tadi sudah tahu ya, salah satunya kan virus itu menyebabkan flu. Nah, kita cari lagi, kita analisis lagi di lingkungan kita ini ada virus tidak. Virus itu menyebabkan apa? Menguntungkan atau merugikan. Jadi kita belajar untuk memecahkan masalah tentang virus yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, sebelumnya kita tonton videonya. Bisa dibuka tidak videonya? Coba diklik videonya.
Bisa dibuka? Apakah sahabat Gen pernah mengalami Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan video di depan ini. flu atau influenza merupakan salah satu contoh peran virus dalam kehidupan sehari-hari yang sifatnya merugikan manusia. Lalu, apakah semua virus itu merugikan? Jika tidak, apa saja peran virus yang menguntungkan dan yang merugikan? Simak penjelasannya setelah pesan berikut ini. Mendengar kata virus, kebanyakan dari kita pasti memikirkan hal negatif. Meskipun virus identik dengan hal negatif seperti penyebab penyakit, tetapi peran virus dalam kehidupan dapat juga menguntungkan. Berikut adalah beberapa contoh peran virus dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menguntungkan. Pertama, yaitu produksi vaksin. Sejak zaman dulu, virus sebenarnya telah membantu manusia untuk melawan penyakit. Pertanyaannya, bagaimana caranya melawan penyakit dengan agen penyebab penyakit? Tentu saja dengan vaksin. Kita semua mungkin pernah menerima vaksin waktu masih kecil. Vaksin seperti vaksin polio, campak, dan cacar sebenarnya adalah virus yang telah mati atau dilemahkan, yang kemudian disuntikan ke dalam tubuh kita. Dengan begitu, sistem imun dapat merekam dan membentuk antibodi. Jadi, ketika tubuh kita terserang virus yang sama, sistem imun sudah siap untuk menyerang dan mematikan virus tersebut. Kedua, yaitu sebagai viroterapi. Tidak hanya sebagai bahan untuk produksi vaksin, ilmuwan juga menemukan cara untuk melakukan pengendalian terhadap kanker menggunakan yang namanya virus. Cell killing effect pada virus digunakan untuk viroterapi yang akan membunuh sel kanker dalam tubuh. Peran virus yang ketiga yaitu sebagai produksi antitoksin dan insulin. Virus juga digunakan dalam pembuatan antitoksin dengan menggabungkan DNA virus dan gen yang bersifat menguntungkan. DNA virus kemudian menghubungkan DNA manusia dengan DNA bakteri, sehingga sel bakteri tersebut mengandung gen manusia yang dapat membuat antitoksin. Selain itu, virus juga dipakai sebagai bahan pembuatan insulin loh. Virus penyebab kanker dicangkup dengan gen penghasil insulin yang dimasukkan ke bakteri. Bakteri tersebut kemudian berkembang biak sekaligus memproduksi insulin yang akan digunakan nantinya. Peran yang keempat yaitu sebagai peranan dalam bidang lain. Di bidang pertanian, virus juga memiliki manfaat tersendiri. Salah satunya adalah sebagai pengendali hama serangga. Salah satu kelompok virus, misalnya bakulovirus, memiliki kemampuan untuk menginfeksi serangga hama dan arthropoda hama lainnya. Bakulovirus kemudian ditanamkan pada gen tanaman pertanian. Akibatnya, larva serangga yang memakan tumbuhan tersebut akan terinfeksi dengan bakulovirus dan lama-kelamaan dapat merusak jaringan tubuhnya, sehingga serangga hama dapat dikendalikan populasinya. Selain di bidang pertanian tadi, pada bidang ilmu pengetahuan, virus telah lama dikaji, khususnya pada studi molekuler dan seluler. Ilmuwan juga menggunakan virus untuk meneliti genetik seperti replikasi DNA, transkripsi, formasi RNA, formasi protein, dan lain-lain. Hal ini penting karena akan sangat berguna di masa mendatang, terutama sangat berkaitan dengan bidang kesehatan. Oke sahabat Gen, itu tadi beberapa contoh mengenai peranan virus yang sifatnya menguntungkan. Selain dapat memberikan manfaat, virus juga dapat merugikan kehidupan, baik bagi manusia, hewan, maupun tumbuhan. Contoh peran virus dalam kehidupan sehari-hari yang dapat merugikan kehidupan yaitu adanya berbagai penyakit. Nah, berikut ini sahabat Gen akan mengetahui beberapa peranan virus yang sifatnya merugikan untuk kehidupan. Simak penjelasannya. Pertama, menimbulkan penyakit terhadap manusia.
Beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus terhadap manusia adalah sebagai berikut, yaitu terdapat influenza yang menyerang saluran pernapasan, gondok, yaitu pembengkakan pada kelenjar parotis, kemudian polio yang menyerang saraf, terutama sistem gerak, sehingga dapat menyebabkan kelumpuhan, kemudian campak, yaitu penyakit gatal gatal pada kulit, kemudian cacar yang merupakan penyakit kulit juga tapi berupa bisul dan berair, kemudian ada rabies yang menyerang otak dan sumsum tulang belakang, kemudian ada Ebola yaitu menyebabkan pendarahan pada usus besar, paru-paru, hati, kerusakan ginjal dan penurunan trombosit secara drastis. Nah, itulah beberapa contoh peran virus bagi kehidupan manusia yang dapat merugikan atau menimbulkan penyakit. Kemudian kita akan masuk pada peranan virus yang menimbulkan penyakit terhadap hewan. Setelah dijelaskan mengenai peran virus bagi manusia, selanjutnya akan diberikan contoh tentang virus bagi hewan yang dapat merugikan. Berikut ini contoh peran virus dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menimbulkan penyakit pada hewan. Terdapat penyakit tetelo atau Newcastle disease, yaitu penyakit ini dapat menyerang sistem saraf pada hewan ternak seperti pada itik dan ayam. Kemudian ada foot and mouth disease, yaitu penyakit pada kuku dan mulut pada hewan ternak seperti dapat ditemui pada kerbau, domba, sapi, dan kuda. Kemudian ada penyakit rabies, yaitu penyakit rabies pada anjing, kucing, dan monyet. Yang ini juga dapat menjangkit pada manusia jika mengalami infeksi. Ketiga, peranan virus yang menimbulkan penyakit pada tumbuhan. Selain pada manusia dan hewan, virus juga berperan bagi tumbuhan. Berikut ini adalah peran virus yang merugikan bagi tumbuhan, yaitu terdapat penyakit tungro, di mana virus yang menyerang padi sehingga menjadi kerdil. Itu misalnya ya untuk penyakit tungro ini. Kemudian ada penyakit mosaik yang menyebabkan bercak atau bintik kuning pada daun tembakau. Penyakit ini disebabkan oleh virus tobacco mosaic virus. Kemudian terdapat citrus pine worm degeneration, yaitu menyerang pembuluh flam pada tanaman jeruk. Oke sahabat Gen, mungkin itu sedikit penjelasan dari Gen Sukses ya mengenai peranan virus dalam kehidupan, baik itu yang sifatnya menguntungkan ataupun yang merugikan. Akhir kata, semoga kalian tidak puas dengan pengetahuan kali ini dan kalian semakin menggunakan sumber belajar lain, dan jangan lupa untuk stay di channel Gen Sukses Media dan Ya. Sudah jelas tadi videonya? Ya, jadi peranan virus itu ada berapa? Peranan virus apa saja? Ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Nah, sekarang tugas kalian yaitu menganalisis peranan virus tadi itu yang berada di lingkungan sekitar kalian. Ya, virus apa aja yang ada di lingkungan kalian dan peranannya apa? Yaitu dengan cara mengerjakan LKPD. Nanti kalian belajarnya secara berkelompok. Coba di Padletnya dibuka LKPD-nya. Dibuka dan Nah, udah bisa dibuka? Nah, sekarang langkah LKPD-nya udah dibuka. Coba dibaca ya, diperhatikan. Di situ kan kalian tulis kelasnya, berarti kelas 10-1 kelompoknya dan nama anggota kelompoknya, hari, tanggalnya ditulis. Di sini ada judulnya, ada CP-nya, ada tujuannya yang tadi udah Ibu jelaskan ya di awal pembelajaran. Nah, langkah-langkahnya nanti kalian duduk sesuai dengan kelompok. Yang kedua, kalian buat rumusan masalah terkait peranan virus yang terdapat di lingkungan sekitar yang tadi udah Ibu jelaskan ya. Nah, selanjutnya kalian cari informasi bersama teman kelompokmu, bisa dari buku paket yang kalian punya ya. Terus dari materi yang ada di Padlet yang udah Ibu bikin ya. Terus dari jurnal atau artikel yang ada di internet.
Boleh searching di HP, tapi harus dari jurnal atau dari skripsi, dari artikel. Cari informasi sebanyak mungkin tentang peranan virus yang akan kalian analisis virusnya. Nah, nanti setelah kalian mengerjakan LKPD, setiap kelompok itu maju ke depan untuk mempresentasikannya. Ya. Nah, di sini ada virus titik-titik. Nah, ini maksudnya kalian tulis virus yang akan kalian analisis, yang akan kalian pecahkan masalahnya. Selanjutnya yaitu membuat rumusan masalah. Sudah bisa cara membuat rumusan masalah? Sudah bisa ya. Selanjutnya, nah, jelaskan peranan virus yang kalian analisis. Untuk apa aja, bagaimana, pokoknya dijelaskan dari literatur yang kalian baca. Nah, di sini juga sama, jelaskan. Kalau virus itu bersifatnya merugikan, kalian jelaskan pencegahannya bagaimana dan cara pengobatannya bagaimana. Nah, kalian jelaskan dari literatur yang kalian baca. Bisa ya? Bisa dimengerti? Saya. Nah, hasil kerja LKPD kalian tadi yang tentang peranan virus dan cara pencegahannya ya, kalian simpulkan. Setelah kalian analisis virus itu, kalian simpulkan. Selanjutnya kan tadi kalian mencari literatur ya. Nah, kalian bikin daftar pustakanya. Misalnya kamu tadi buku paket, tulis daftar pustaka buku paketnya. Kalian membaca jurnal, tulis jurnalnya ya. Bisa dipahami? Misalnya dari artikel. Nah, itu. Jadi tugas kalian menganalisis virus melalui LKPD secara berkelompok. Oke, silahkan duduknya dengan kelompok masing-masing. Silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Sudah, ini berapa orang kelompoknya? 4 orang. Sini ke sini, ini berdua ke sini cukup kok. Ya, sudah kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing? Nah, sekarang kalian kerjakan LKPD-nya sesuai dengan langkah-langkah kegiatannya, sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Atau kalian diskusi dengan teman kalian. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya, anggota kelompoknya siapa aja. Ya, di sini akan membahas tentang apa virusnya? Akan membahas virus cacar air. Kalau ini influenza. Kalau ini mau herpes. Oke.
Yang ini? Mau campak? Sok, silakan. Jangan lupa ditulis ya nama anggota kelompoknya. Cara itunya sudah tahu? Cara menjawabnya ya? Sudah tahu kan langkah-langkahnya ya? Peranannya dijelaskan, terus pencegahan dan pengobatan tentang campak berarti ya. Nah, berdasarkan literatur yang kalian baca dari buku paket dan dari internet, dari jurnal atau skripsi ya, artikel. Sudah bisa? Ya, sok kerjakan. Ini akan bahas apa? DBD. Oke. Oki, kelompok Oki akan bahas tentang apa? Tentang virus Menyebabkan penyakit apa itu? DBD. DBD, sok silakan. Nanti jangan lupa ya, jawabannya harus sesuai dengan kajian literatur dari artikel atau jurnal yang kalian baca. Bisa cara mencari jurnal artikelnya? Bisa ya dari Chrome, sok cari. Dari ini kan Bu? Dari situs kan? Iya, dari situ. Sok artikel tentang DBD, kan kamu kan bahas tentang DBD kan? Nah, sok nanti dibuat daftar pustakanya. Ya. Kelompok siapa? Sahrul. Akan bahas apa ini? Akan menganalisis apa? Virus tetelo, Bu. Virus tetelo. Berarti kalau tetelo mah pada hewan ya? Ya. Bisa mengerjakan LKPD-nya, sudah paham? Ya, jangan lupa nanti kajian literaturnya dibikin daftar pustakanya. Sudah bisa bikin daftar pustaka? Sudah, Bu. Untuk ditulis ya. Hadik, kelompok Hadik akan membahas tentang apa? Virus haram itu yang penyakitnya gondok. Oh, penyakit gondok. Ya. Kalian pernah gondokan nggak waktu kecil? Pernah? Ya, so. Cara mengerjakannya sudah bisa? Ya, so. Jangan lupa nanti dibikin daftar pustakanya ya. Sok baca buku paketnya terlebih dahulu. Jika kalian mengalami kesulitan mengerjakan LKPD, boleh tanyakan ke ibu ya. Nah, silakan kalian bekerja, berdiskusi dengan teman kelompoknya, saling bertukar pendapat. Cepat ya. Demam berdarah ini adalah penyakit yang disebabkan. So ini kan nama virusnya dan rumusan masalahnya katanya udah bisa kan? Bagaimana bikin rumusan masalah kemarin? Ya. Bagaimana ya? Dalam bentuk pertanyaan. Sok tulis. Bagaimana, mengapa, gimana? Ya bisa. Boleh bagaimana, boleh mengapa, bisa membuat rumusan masalah. Berarti apa peranan virus? Ya. Gimana? Rumusan masalah yang kayak gejala demam gitu. Ya, misalnya rumusan masalah itu kan seperti bentuk pertanyaan ya. Nah, misalnya apa peranan virus campak ini? Virusnya apa? Virus campak. Nah, so dibikin rumusan masalahnya. Kalau rumusan masalahnya yang kayak berdasarkan latar belakangan stadium kan itu rumusan masalah bukan? Kan katanya tadi sudah bisa membuat rumusan masalah. Rumusan masalah itu kan masalah yang akan kalian teliti dari virus campak ini. Biasanya rumusan masalah itu kan dalam bentuk pertanyaan. Jadi kan campak ini merugikan apa menguntungkan? Merugikan. Nah, jadi kan mengapa campak merugikan bagi manusia? Katanya kan sudah jelas, sudah tahu katanya. Baru ingat. Dah, bisa bikin rumusan masalahnya? Itu Bu lagi dicari, Bu. Ya, soal cepat ya. Rumusan masalahnya kayak gini. Mana?
Bagaimana penyebaran virus cacar air? So, boleh. Cepat ya, nanti waktu diskusinya hanya sebentar ya, sok dikerjakan. Jangan dibanyakan ngobrol. Kalau ini apa rumusan masalahnya? Rumusan masalahnya dulu tentukan. Jawab apa flu atau influenza? Bagaimana cara mencegah influenza? Gitu boleh. Boleh. Dua. Satu aja. Jangan lupa, kalian itu dari apa? Dari artikel apa dari jurnal? Dari artikel. Jangan lupa ditulis artikelnya. Ya, kalian boleh lebih dari satu jurnal. Jadi jawabannya jangan terpaku hanya satu jurnal saja. Carilah informasi sebanyak mungkin. Ya, misalnya dari 2 artikel, dari 2 jurnal. Tulis 2 artikel itu, 2 jurnal itunya. Kalau dari buku paket, tulis. Apa? Ya, rumusan masalahnya satu aja. Rumusan masalah tentang virus ini kan kamu akan virusnya apa ini? Cacar air. Ya, disebabkan oleh nama virus apa sebutkan? Nama virusnya kok cacar air. Ya, jawabannya kan dari yang bawah itu, peranannya, cara pencegahannya. Ya, itu nama virusnya. Nah, terus rumusan masalahnya apa? Setelah dibuat rumusan masalahnya, jelaskan peranan virus ini. Virus. Ya, sudah ini? Kan ditulis nama virusnya dulu ya, Bu? Iya, nama virusnya apa? Demam berdarah itu nama virusnya apa? Virus yang menyebabkan demam berdarah. Gigitannya Aedes. Ya, nama virusnya apa di sini? Ya, kalau demam berdarah itu kan nama penyakitnya. Nama virusnya apa? Tuh, virus dengue. Jadi tulis di sini ya, Bu? Ya, nama virusnya demam berdarah. Tulis nama virusnya apa. Nah, terus bikin rumusan masalahnya. Katanya tadi udah paham rumusan masalah. Ya, rumusan masalah biasanya kan dalam bentuk pertanyaan kan? Ya. Apa itu bagaimana? Apa gitu? Rumusan masalahnya sok apa? Penjelasan. Ini kan nama virus yang menyebabkan gondong. Nah, terus bikin rumusan masalahnya. Misalnya, mengapa virus ini menyebabkan penyakit misalnya. Nah, terus peranannya itu merugikan apa menguntungkan? Seandainya merugikan, jelaskan kenapa bisa merugikan. Bagaimana peranan virus? Apa dampak virus? Ya, satu aja. Satu aja, Bu. Satu aja juga boleh. Ya, Bu. Nah, iya betul seperti itu. Nah, terus sekarang jelaskan peranannya, peranan virus ini. Peranan Ini tetelo tuh nama penyakitnya apa nama virusnya? Coba kalian cari. penyakitnya. Ya, tetelo itu nama penyakitnya apa nama virusnya? Penyakit sama nama virus itu kan beda. Yang kalian terus itu nama virusnya. Virus apa menyebabkan penyakit apa? Ya. Hebat, bahkan seluruh tubuh seakan-akan kesempatan.
Udah nanti. Nggak usah di central. Semangat. Belum. Udah? Kenapa? Udah diisi emang? Coba lihat. Mana? Nama virusnya apa? Virus. Nama virusnya influenza. Iya. Benar. Influenza tipe A. Tulis dong apa? Penyakit flu. Coba searching penyakit nama virus penyebab flu. Nama penyakit. Nama virus yang menyebab, nama virusnya. Jadi yang ditulis itu bukan penyakitnya, nama virusnya. Ya, nama virusnya, terus bikin rumusan masalahnya, terus peranannya, terus cara pencegahannya dan cara mengobatinya. Terus kesimpulannya, terus bikin daftar pustakanya. Tipe A, B, dan C. Yang tipe apa berarti di situ? Influenza sama tipe A. Enggak A. Tuh, tulis. Sudah? Tuh. Kalau kesimpulan, jangan lupa dibikin daftar pustakanya. Tadi kamu dari artikel apa dari jurnal? Nah, berarti bikin daftar pustaka artikelnya. Sudah mengalami kesulitan tidak? Sudah paham semua? Cepat ya, waktunya nanti sebentar lagi habis. Gak usah, langsung ke sini penjelasannya ada di peranan dan di cara pencegahannya. Sudah ini? Udah sampai mana? Oh. Tadi ini kelompok ini akan bahas tentang apa? Tentang tetelo ya, dijelaskan ya. Tentang tetelo. Tetelo itu nama penyakitnya apa nama virusnya? Nama penyakitnya, Bu. Nama penyakitnya virusnya apa? Kemudian paramyxovirus. Ya, sok ditulis ya. Yang ditulis itu nama virusnya. Sudah kelompok Oki? Satu lagi, Bu. So, cepat. Bagaimana cara mencegah virus DBD? Pencegahannya bisa menaburkan menggunakan kelambu saat tidur. Menggunakan kelambu saat tidur. Menggunakan kelambu saat tidur. Cegah. Demam. Kan bagaimana pencegahan? Nah, sekarang udah peranannya udah diisi. Udah, Bu. Berarti peranannya menguntungkan apa merugikan? Merugikan. Oh, ditulis peranannya. Ya, di sini merugikan itu, Bu. So, Merugikan. nanti pencegahannya bagaimana? Berarti kan ini tentang penyakit apa? Namanya apa? DBD, demam berdarah. Ya, pencegahannya supaya tidak terserang penyakit DBD bagaimana dan cara mengobatinya bagaimana. Sok cepat ya, nanti waktunya keburu habis.
Sudah kelompok Patika? Cepat ya. Jangan lupa daftar pustakanya dibikin. Sudah, berarti ini ya tinggal daftar pustaka. Kalau yang ini ini tentang penyakit apa? Herpes. Iya, sok apa? Di sini ada nggak tentang herpes? Ada. Sok di situ udah nggak dijelasin cara pencegahannya. Di materi Padlet coba dibaca, ada nggak? Nah. Sok, pencegahannya, pengobatannya bagaimana? Udah, ini udah sampai mana? Oh, sudah sampai kesimpulannya, Asak. Bagus, cepat. Ternyata kan dari buku dua, dari buku ini. Iya, berarti dari buku ini ditulis tuh pengarangnya, penerbitnya. Oh ini berarti. Ya, iya kan buku ini, kan kamu jawabannya dari buku ini. Nah, buku ini yang dibikin daftar pustakanya. So. Ini buat sendiri. Iya, sok. Cara membuat daftar pustaka udah bisa kan? Udah. So kamu daftar dari internet, dari jurnal apa dari artikel, ditulis, tulis jurnalnya. Oh jadi kode gitu. Jadi misalnya itu. Nah ini kan judul jurnalnya, tulis, pengarangnya siapa, tulis, kan cara membuat daftar pustaka dari jurnal dari artikel itu seperti itu. Ya. Ya. Mencegah dan mengobati. Cepat. Itu mencegah dehidrasi. Mencegah dehidrasi. Udah. Baru ini. Bu kalau ini biarin nggak Bu? Dari yang mana itu Bu? Iya boleh cari dari manapun juga, sok cari terus. Sok kaliannya cari, saling mencari. Kamu udah nemu, bilang nih saya udah nemu gitu. Kalau nggak ada daftar pustaka. Nah daftar pustakanya kan ini judulnya apa ini? Ininya penerbitnya gitu. Cepet kamu ini masih. Ya sudah, jangan lupa bikin kesimpulannya. Ya sudah sampai mana ini? Oh udah sampai daftar pustaka. Ya sampai sini. Ya. 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 Daftar pustakanya itu dari artikel. Nama dulu kan Devi Susdiana Rosida. Sok tulis. Zahra Afijah. Sok. Satu aja, kalau banyak kan satu aja DKK. DKK berarti. Di balik dulu nggak sih? Nggak usah. Terus sebelah kanan. Pembahasan tanggal lagi. Iya tanggal. Udah ini udah beres? Aksi
nanti diisi ya, checklist. Ininya Oke. belum jadi. Belum jadi. Ya udah kalau yang ada dilewat. Udah berarti ini udah bikin daftar pustaka ini sudah. Oh, satu lagi. Ini sudah. Daftar pustakanya dari skripsi tuh tulisan. Iya, berarti kan judul skripsinya apa, yang buat skripsinya siapa, tahun skripsinya tulis. Waduh, Kan di situ ada kan? ini Bu. Coba ditulis. Nggak tahu Bu, ngelihatnya di mana? Kan ada di situ. Nggak ada tahu. Ya. Sok yang ada aja. Ya, dari kamu dari buku juga kan tulis bukunya. Nah, awalnya nggak ada ini. Oh, yang awal. Iya, awalnya dari mana? Satu. Di situ. Dari abstrak tuh kan ada di situ. Apa namanya tuh? Ya, sudah ini? Sudah berarti ini. Bu, ini penerbitnya di mana? Mana? Kan artikel ini. Ya, artikel mah yang ada penerbitnya. Kalau nggak ada mah di sininya. Enggak ada. Nggak ada, Tapi sok. ada itu. Sudah ini. Udah. Udah, semua beres? Oke, sudah ini. Udah ya. Nah, kalian kan sudah mengerjakan LKPD-nya. Sekarang waktunya untuk mempresentasikannya. Coba yang lainnya perhatikan. Ya, siapa yang mau tampil? Kelompok siapa? Sudah? Sudah selesai semua? So, kalau sudah kelompok oke katanya akan tampil. Yang lainnya tolong perhatikan. Nanti kalian bisa bertanya kalau ada kurang paham. Ayo semua tampil ke depan. Oke, yang lainnya jangan ribut, perhatikan ke depan. Ya, nanti nih bagi-bagi. Gimana sih? Siapa dulu yang ini aja? Oke. Dibacakan semua, Bu. Nah, berarti langsung jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil LKPD dari pekerjaan mengenai virus demam berdarah atau dengue. Nama virusnya adalah dengue dan rumusan masalahnya apa dampak dari demam berdarah dengue. Mengapa virus dengue bisa terjadi pada manusia? Peranan virus dengue. Demam tinggi secara mendadak, sakit kepala berat, nyeri otot, mual, dan nyeri ulu hati. Umumnya karena gigitan nyamuk Aedes aegypti. Pencegahan dan pengobatan infeksi virus. Cara pencegahan seperti menguras tempat penampungan air, menutup wadah-wadah penampungan air, mengubur barang-barang bekas, menjaga kebersihan rumah, dan menggunakan letian dan obat nyamuk. Pengobatan DBD meliputi konsumsi banyak cairan untuk mencegah dehidrasi, istirahat total, dan melakukan kompres pada tubuh untuk membantu mengatasi demam. Kesimpulannya, DBD merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Daftar pusaka Kemenkes
dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia Jakarta 201. Baiklah, sebelum saya akhiri ada yang mau ditanyakan tentang nyamuk Aedes aegypti. Silakan, ayo. Ayu akan bertanya. Jika seorang pernah menderita DBD, apakah suatu saat seseorang tersebut akan terdapat kena lagi gitu? Kena. Bisa jadi karena mungkin seseorang itu melakukan ya kayak kotor gitu, tidak membuang sampah pada tempatnya, tidak membersihkan halaman rumah, bisa jadi terjadi lagi. Tuh. Kelompok kopi ini menjelaskan tentang penyakit DBD yang disebabkan oleh virus dengue melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Sahrul. Silakan, Sarul. Sahrul akan bertanya. Yang lainnya dengarkan ya, tolong diperhatikan. Apa ciri-ciri demam berdarah? Ciri-ciri orang yang terkena penyakit demam berdarah. Ciri-ciri dari orang yang terkena penyakit demam berdarah yaitu demam secara mendadak, sakit kepala yang berat, nyeri otot, mual, dan nyeri ulu hati. Satu lagi ya, 3 pertanyaan. Satu kelompok kan bergilir ya, nanti bertanya di kelompok yang lainnya. Siapa? Rere. Apa akibat jika terkena demam berdarah? Akibatnya kalau terkena penyakit demam berdarah. Sama aja. Nah, akibatnya Karena gigitan nyamuk Aedes aegypti. Akibatnya karena gigitan nyamuk Aegypti yang disertai demam berdarah secara mendadak. Demam tinggi. Ya, demam tinggi secara mendadak. Sakit kepala berat, nyeri otot, mual, dan nyeri ulu hati. Ya, jadi pertanyaan Rere itu sama dengan pertanyaan Sahrul ya. Jadi kan tadi itu apa? Pertanyaannya Rere. Iya, jadi kan kalau sama saja dengan ciri-cirinya bagaimana orang yang terkena penyakit demam berdarah. Itu tadi jawabannya kata Oki, demam tinggi, terus pusing, mual, gitu. Nah, untuk kelompok Oki sudah dulu ya. Udah cukup 3 pertanyaan. Nah, sekarang kelompok lain mangga yang mau presentasi. Perempuan siapa? Silakan duduk, terima kasih ya. Nanti Ibu bahas satu-satu. Sekarang kelompok Katika dulu. Yang lainnya perhatikan ya. Nanti dengarkan, yang lainnya perhatikan, dengarkan kelompok Patika dan kelompok Patika tolong menjelaskannya dengan lantang supaya teman-temannya bisa mendengarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan LKPD yang sudah kita kerjakan. Virus influenza tipe A. Rumus masalah, bagaimana cara mencegah influenza? Peranan virus merugikan karena virus influenza menyerang sel-sel saluran pernapasan dan mudah menyebar dari orang ke orang. Saat penderita batuk, bersin, atau melalui kontak tangan yang berkontak
Taminari. Pencegahan dan pengobatan infeksi virus. Cara mencegah flu, menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar. Rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan. Cara pengobatan flu. Perbanyak istirahat, mengonsumsi makanan sehat dengan gizi seimbang, menutup mulut dan hidung saat batuk dan bersin. Jadi kesimpulan, kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar agar tetap bersih dan rajin mencuci tangan dengan air mengalir. Daftar pustaka Irna Ningtyas dan Siva Sagita 2021, buku biologi, penerbit Erlangga, Jakarta. Yang kedua, tim medis Siloam Hospital 2023, flu influenza, penyebab, gejala, dan pengobatannya. Silakan teman-teman jika ada yang mau bertanya. Ya, kelompok Patika itu membahas tentang penyakit influenza disebabkan oleh influenza tipe A. Tipe A. Nah, siapa yang bertanya? Oke. Nah, yang lainnya dengarkan ya. Pertanyaan saya adalah, apa peranan virus itu merugikankah atau menguntungkankah? Kalau misalkan menguntungkan atau merugikan, tolong jelaskan. Apa sih gitu, merugikan karena apa gitu? Jadi virus influenza itu merugikan karena virus influenza menyerang sel-sel saluran pernapasan dan mudah menyebar dari orang ke orang saat menderita batuk, bersin, dan melalui kontak tangan yang terkontaminasi. Ya, ada yang lain mau bertanya? Ya, satu lagi ya. Pertanyaannya Cahya. Cahya bukan namanya? Oh ya betul, Cahya. Dengarkan ya. Apakah penyakit influenza bisa menular? Bisa, karena influenza menyerang sel saluran pernapasan dan mudah menyebar dari orang ke orang. Bisa. Udah ya. Oke, boleh duduk kembali. Udah ya. Ini habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi sudah ada dua kelompok yang tampil, yaitu dari kelompoknya Oki membahas tentang virus demam berdarah. Ya, disebabkan oleh virus apa tadi Oki? Dan ya, yang melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nah, jadi ciri utamanya itu kan dia mengalami demam tinggi penderitanya ya. Terus kan tadi Ayu, siapa yang bertanya? Apa kalau jika dia pernah mengalami DBD bisa kena penyakit DBD lagi tidak? Ya bisa kalau dia digigit nyamuk lagi. Ya itu. Terus yang kedua yaitu kelompok Aul. Seperti biasa yang lainnya tolong diperhatikan. Nanti kalau ada yang kurang jelas silahkan bertanya pada kelompok Aul. Kelompok Aul jelaskan yang keras supaya terdengar oleh teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil LKPD dari kelompok 4. Nama virusnya virus campak. Rumusan masalah, mengapa penyakit campak merugikan manusia? Peranan virus.
Virus campak diduga berperan sebagai faktor pemicu proses inflamasi pada fase aktif otosklerosis. Pencegahan melakukan vaksinasi, menghindari interaksi dengan penderita, menerapkan pola hidup bersih sejak dini, meningkatkan imun tubuh. Pengobatan, minum banyak air putih untuk mencegah dehidrasi, banyak istirahat, dan hindari sinar matahari. Minum obat penurunan demam dan obat pereda sakit serta nyeri. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Bayi yang diimunisasi campak pada usia 9-10 bulan tidak ada yang mengalami penyakit campak. 2. Bayi yang diimunisasi campak pada usia lebih dari 11 bulan yang mengalami penyakit campak sebesar 22,2%, yang tidak mengalami penyakit campak 77,8%. 3. Terdapat hubungan antara usia imunisasi campak dengan kejadian penyakit campak dan kecacatan hubungan rendah kontingensi 0,34 B di puskesmas. Ada yang mau ditanyakan? Itu Bu, ayo. Itu Patik. Biasa Bu, Patika Bu. Kelompok ini tadi udah rere kan ya? Tadi kelompok biasa. Apa saja gejala campak? Apa saja gejala campak? Gejalanya itu pola hidup bersih. Bersih. Gejalanya apa? Pola hidup bersih, terus makan teratur. Gejala. Itu mah cara pencegahannya. Kalau penyakit campak itu bagaimana ciri-cirinya maksudnya? Apa? Demam, terus pilek. Apa ada? Ya Bu, demam. Terus Bintik-bintik merah. merah. Ya, terus udah Bu, udah. Itu jawaban dari kelompok A. Iya, Bu. Sekarang siapa lagi yang bertanya tadi? Laki-laki. Pak Aldi. Apa yang menyebabkan virus campak mampu menginfeksi manusia? Coba di situ ada. Pola hidup yang tidak terjaga. Pola hidup yang tidak terjaga. Tadi yang pertanyaannya apa? Apa yang menyebabkan virus campak mampu menginfeksi manusia? Ya, karena pola hidupnya Yang tidak terjaga. Pola hidupnya tidak sehat. Terus sudah? Ya, jadi tadi kan yang kelompok AUL ini membahas tentang virus campak, menimbulkan penyakit campak. Ya tadi Yesa bertanya gejalanya. Menurut AUL itu gejalanya, Ibu sampaikan lagi, Ibu tambahkan ya, gejalanya itu kan badannya panas. Terus kalau campak itu dalam tubuhnya terdapat apa? Ya, ruam-ruam merah itu. Nah selanjutnya pertanyaan dari Aldi. Tadi kan Aldi bertanya gejalanya.
Penyebabnya. Penyebab kenapa orang mudah terinfeksi virus campak. Karena pola hidupnya yang tidak sehat. Nah, jadi karena pola hidupnya tidak sehat, jadi virus campak itu mudah masuk atau mudah menginfeksi pada tubuh seseorang. Sudah? Ya. Sudah tidak ada yang bertanya? Kalau sudah tidak ada yang bertanya, silakan kelompok yang lainnya. Kelompok siapa tadi yang mau tampil? Kelompok Cahya, Zahrul dan teman-temannya. Ya, simpan meja. Yang lainnya tolong diperhatikan seperti biasa. Belajar ya. Ya, siapkan pertanyaannya. Masuk sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan LKPD tentang tentang penyakit tetelo, dan virusnya adalah avian paramyxovirus tipe 1. Rumusan masalah: apa dampak virus avian paramyxovirus tipe 1? Dan peranan virus adalah merugikan. Virus ini dapat merugikan ekonomi karena kematian, morbiditas, penurunan produksi telur, dan reaksi pasca vaksinasi. Pencegahan dan pengobatan infeksi virus. Pencegahan yang paling efektif adalah mencegah imunitas ayam dengan melakukan vaksin dan juga rutin merawat sanitasi kandang. Disinfeksi, menjaga kebersihan kandang. Pengobatan. Cara pertama, langsung memisahkan ayam yang sudah terjangkit virus. Langkah kedua, melakukan pengobatan pada ayam yang terinfeksi dengan memberikan antibiotik yang bertujuan untuk mengobati infeksi sekunder akibat kuman. Penderitaan antibiotik dilakukan bersama dengan penderitaan multivitamin. Udah, Bu. Kesimpulan, jadi kita harus mensterilkan dan membersihkan kandang. Daftar Pustaka Gusti Ayu Yunita Kencana 2019, Laboratorium Virologi Veteriner Denpasar, Bali. Itu tuh. Siapa yang bertanya? Apa saja gejala virus apisian? Apisian kan tetelo. Apa saja gejala virus tetelo? Apa saja gejala virus tetelo? Gejalanya, ciri-cirinya. Kita doang. Tetelo. Kalau bahasa Indonesia kekelompokkan dan Bu. Ayam langsung kejang-kejang dan langsung mati. Ya. Udah, Bu. Ada lagi yang bertanya? Ada lagi. Siapa lagi yang mau bertanya? Intian, siapa? Udah, laki-laki ada bertanya enggak? Ketika? Oh, kamu bertanya. Apa coba bertanya? Bagaimana mencegah virus tetelo? Membersihkan kandang. Menjaga imunitas ayam dengan melakukan vaksin dan juga rutin merawat sanitasi kandang. Disinfeksi, menjaga kebersihan kandang. Terus udah, Bu. Udah? Nah, kalau ada yang bertanya, silakan duduk kembali.
Tadi apa kelompok ya? Tadi kelompok siapa yang tampil sebelum kelompok ini? Ya, Aul tadi udah ya tentang campak ya, udah ibu tambahkan ya jawabannya. Nah sekarang untuk kelompok Sahrul tadi kan tentang tetelon. Kelompok lain itu kan membahas tentang virus yang merugikan atau menyerang pada manusia. Nah kalau kelompok Sahrul ini beda, dia menyerang pada hewan. Ya, itu penyakitnya tetelon, nama virusnya avian paramyxovirus tipe 1. Ya, jadi tetelo itu menyerang hewan. Tadi kan pertanyaannya Aul bagaimana ciri-ciri ya, gejalanya, yaitu tadi gejalanya ayamnya itu tiba-tiba kejang-kejang, terus hewannya ayamnya itu menjadi mati. Nah itu tandanya bahwa ayam itu terkena penyakit tetelo. Selanjutnya tadi yang bertanya siapa? Nita bertanya bagaimana cara mencegahnya. Nah yaitu sama seperti manusia harus bisa menjaga kebersihannya. Berarti kalau ayam itu yang menjaganya kita yang punya ayamnya, mengurusnya. Jadi memberi makanan yang bagaimana tadi? Makanannya yang teratur, dikasih makan ya ayamnya. Terus kandangnya itu jangan lupa dibersihkan supaya tidak ada virus yang menyerang pada ayamnya. Ya, dan sekarang satu kelompok lagi yang tampil siapa? Desi. Ya, kelompok Desi. Ya. Udah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang penyakit cacar air. Rumusan masalah, bagaimana penyebaran virus cacar air. Peranan virus. Gejala cacar air berupa demam ringan, pilek, batuk ringan, sakit kepala, lemas, dan tidak nafsu makan. Bentol-bentol muncul pada tubuh 2-3 hari setelahnya, yang kemudian berkembang menjadi lenting gatal berisi cairan dan kemudian mengering dalam 4-5 hari. Cara pencegahan dan pengobatan infeksi virus. Pencegahan penyebaran memerlukan perhatian khusus terutama kelompok usia dan tempat tertentu yang rentan terjadi penularan, misalnya di sekolah, pondok pesantren. Morbiditas akibat penyakit ini membuat penderitanya harus mengisolasi diri dan menjadi tidak produktif selama sekitar 1 minggu. Penanganan yang cepat dan tepat dapat mengurangi kerugian yang disebabkan oleh penyakit ini. Kesimpulannya adalah remaja muda termasuk usia rentan karena respon imun cenderung mengarah ke matur. Sekolah atau pesantren merupakan area yang rentan terjadi penyebaran infeksi variasi secara luas. Tindakan mengembang anak dan pesantren atau menimbulkan anak yang telah menderita variasi sedini mungkin dari kenyataan sekolah dan segera membatasi kontak dengan penderita merupakan langkah cepat dan tepat untuk memutus rantai penularan. Daftar pustaka Depi Usdiana Rohida, virus cacar air pada remaja muda usia 14 tahun di pondok pesantren.
Yang cacar air. Siapa? Reno. Bang Reno. Ya, tolong dengarkan ya. Apakah penyakit cacar air bisa menular? Ya, bisa menular tidak? Dengarkan ya, Bisa dikarenakan bisa dikarenakan ada virus yang menyebar, entah itu dari air yang kotor atau lingkungannya yang kotor. Satu lagi. Tadi yang belum siapa? Ini belum. Satu lagi ya pertanyaannya sudah. Bagaimana cara pencegahan cacar air? Pencegahan penyebaran memerlukan perhatian khusus, terutama kelompok, usia, dan tempat tertentu yang rentan terjadi penularan, misalnya di sekolah, pondok pesantren. Morbilitas akibat penyakit ini membuat penderitanya harus mengisolasi diri dan menjadi tidak produktif selama sekitar 1 minggu. Penanganan yang cepat dan tepat dapat mengurangi kerugian yang disebabkan oleh penyakit ini. Ya, jadi bisa apa? Dengan cara apa? Dengan cara isolasi, Dengan cara diisolasi. mengisolasi diri. Sudah ya. Oke, sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terakhir yaitu kelompok penampilan dari kelompok Desi, yaitu membahas tentang cacar air. Siapa yang pernah cacar? Kecil-kecilnya. Ciri penyakit cacar itu bagaimana di tubuhnya? Ya, ada cairan-cairannya. Nah, cacar itu bisa menular apa tidak? Bisa, yaitu menular, ya namanya virus itu bisa menular dengan cara kontak langsung misalnya. Nah, cairan-cairan yang tadi itu kan kalau pecah itu kan nempel pada tubuh yang lain, itu bisa menular seperti itu ya. Udah cukup ya. LKPD-nya sudah dikerjakan semua? Sudah ya. Nah, sekarang selanjutnya kita akan melakukan tes formatif. Nah, sebelum melakukan tes formatif, Ibu simpulkan pembelajaran hari ini ya. Jadi hari ini kita sudah membahas tentang peranan virus. Nah, peranan virus itu ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan. Contohnya yang merugikan itu bisa menimbulkan penyakit pada manusia, kayak tadi bisa menyebabkan penyakit influenza atau flu. Terus pada hewan misalnya tetelo, pada tumbuhan misalnya tungro. Nah, selain merugikan, virus juga ternyata ada yang menguntungkan. Contohnya dalam pembuatan vaksin. Ya, itu. Nah, sekarang kalian buka HP-nya. Ya, kita akan melakukan tes formatif. Ibu melalui Google Form ya, kalian sudah bisa kan, sudah biasa melakukan Google Form. Ibu share linknya. Sudah ada di situ? Sudah ada di grup ya. Nah, kalian buka linknya, kalian cari kelas kalian dan cari nama kalian. Langsung jawab di situ. Ya. Ya. Tak.
Sudah tesnya, soalnya kerjakan. Udah dikerjakan semua? Secepat hari ini harus sudah beres, cepat kerjakan. Sudah? Udah bisa dibuka tesnya? So, kerjakan. Pilih nama kalian, kelas kalian, pilih jawaban yang menurut kalian benar. Serat 90 menit itu sejam setengah. Selamat nanti. Dan jangan lupa kalau sudah dikirim ya. Sudah semua? Belum? Lagi, 20 menit lagi. Sudah?
Sudah semua ini? Ada yang belum? Sudah? Ya, sudah dikirim semua jawabannya? Nah, kalau sudah, sekarang kalian perhatikan Ibu ya. Nah, proses pembelajaran hari ini sudah selesai. Tadi kalian sudah menonton video tentang peranan virus, sudah mengerjakan LKPD, menganalisis virus yang ada di lingkungan sekitar kalian ya. Nah, telah mengerjakan LPD, terus kalian telah mengerjakan tes formatif ya. Sudah semua dikerjakan, sudah semua dikirim. Selanjutnya kalian yaitu melakukan refleksi itu terhadap pembelajaran hari ini. Nanti Ibu bagikan. Ya, sebelum Ibu membagikan refleksi kegiatan hari ini, Ibu sampaikan untuk kegiatan minggu depan kita akan membahas tentang bioteknologi. Ya. Nah, ini satu orang satu. Ini berapa orang sekelompoknya? Ini berapa orang? Berapa? 5 orang. Ya, satu orang satu. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Ya, kalian pilih jawabannya iya atau tidak. Ya, tulis namanya dong. Namanya di mana, Bu? Di atas aja, di atas kan banyak tempat kosong. Ini berapa orang? Jangan tulis. Jangan lupa, udah hampernya disimpan. Sekarang kalian kerjakan. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Jawabannya tinggal iya atau tidak. Oh, dikasih ini. Udah ya, udah. Sekarang perhatikan Ibu ya. Nah, udah dengar Ibu sekarang. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Kegiatan dari awal sampai akhir sudah kita lewati. Semuanya alhamdulillah berjalan lancar. Untuk mengakhiri proses pembelajaran hari ini, mari bersama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.